Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Oke cuy, udah lama nih cuy kita tidak konten-konten lagi. Sudah lama sekali ya guys ya. Sudah ada berapa minggu kita tidak konten. Dan sorry ya guys ya, kalau gua udah lama nggak konten karena emang sibukan gua yang nggak bisa gua handle, dan juga gua ada kendala sama kamera gua yang lama. Dan sekarang gua lagi pakai kamera baru gua guys, anjay. Gua lagi nyoba kamera gua, dan ini adalah video pertama gua pakai kamera gua dari hasil kerja keras gua sama konten ya, anjay. Sekarang posisi gua lagi ada di jalan KSRD di Gunung Mayadi ke arah Karadenan, sebelum lampu merah McD Pemda. Kalau orang Cibinong tahu, pasti tahu lah orang Cibinong ya. Dan ini sambil gua ngevlog ya, sambil gua ngetes kamera gua gitu. Gua sambil mau ngejemput cewek gua. Dan ini posisi gua lagi mau berangkat kerja. Sambil gua ngejemput cewek gua, sambil kita nge-review ya guys ya. Hasil dari kamera gua itu seperti apa hasilnya. Kamera yang gua pakai sekarang itu DJI Osmo Action 4. Gua beli bekas dengan harga 3,5 online shop. Dan kalau kalian mau beli ya, nanti akan gua taruh link link pembeliannya di deskripsi. Nanti akan gua kasih link Shopee, link pembelian resminya dari DJI ya. Ya semoga aja kamera ini awet ya guys ya, sampai berpuluh-puluh tahun gua make. Kenapa sih gua beralih dari B Pro ke kamera DJI? Karena gue pengen upgrade gear konten gue. Gak mungkin dong gue akan tetap pakai alat gue yang lama gitu. Pasti gue akan terus upgrade, karena untuk kenyamanan kalian semua, anjay. Untuk kenyamanan kalian dalam menyaksikan video gue dari awal sampai akhir, dan semoga kalian betah ya. Gitu makanya memilih kenapa alasan gue untuk upgrade. Di kamera gue yang sebelumnya itu gue pakai B Pro itu overall bagus. Gue suka sama stabilisasinya, stabilisasi kameranya itu dia nggak goyang, dia akan tetap stabil walaupun ya ada bumpy jalan gitu ya atau gimana gitu. Cuman yang gua nggak suka dari kamera gua sebelumnya itu dia kadang ada masalah gitu ya dari mikrofonnya gitu. Kadang suaranya nangkep bagus, kadang enggak gitu. Ini gue bukannya ngejek-jelekin ya, tapi ini review jujur gue sama pemakaian B Pro gue yang lama, B Pro 5 AE3S. Dan juga dengan kamera yang B Pro itu dengan harga barunya itu sekitar 1,5, dan harga berkasnya gue beli di harga GoPay ya, kamera doang, batangan doang. Overall untuk gambarnya ya lumayan lah gitu, bagus lah, masih oke gitu. Ya, cuman pas low lightnya gitu, dia nggak bisa coy, nggak bisa ngambil low light karena dia kurang aja gitu menurut gua. Itu mengapa alasan gua ganti ke DJI. Dan kenapa gua milih DJI gitu ya, karena emang ini kamera udah gua idam-idamkan dari lama ya, udah dari sebelum gua punya B Pro. Untuk gua pengen banget punya kamera yang kayak gini, DJI gitu, GoPro lah, GoPro. Cuman karena gua ngelihat review lagi gitu, dan setelah pertimbangan panjang gua, akhirnya gua memutuskan untuk tidak memilih GoPro dan lebih memilih DJI. Kalau kalian nggak bisa beli GoPro, DJI lah solusinya. Dengan harga barunya ya, kalau untuk DJI Osmo Action 4 itu harga barunya sekitar 4 jutaan. Itu yang untuk standar combo, itu dia udah dapat mounting satu, dan ya pernak-perniknya lah ya. Yang gua lagi rekam sekarang ini gua lagi pakai DJI Osmo Action 4. Kalian bisa nilai sendiri hasil gambarnya kayak gimana, dan kalian bandingkan aja. Pokoknya cuy, posisi gua lagi ada di Bojong nih. Terus kalau untuk yang adventure combo gitu ya, dia sekitar 5.000 gitu, 5.000 dia udah dapet lengkap gitu, paket lengkapnya. Mau ada dari mounting, terus ada charger docknya, terus baterainya dapat 3 ya, kalau nggak salah dapat 3 atau 2 gitu. Ya udah dapat paket lengkapnya lah ya.
Dan itulah kenapa gue milih DJI ini gitu. Terus juga yang gue suka juga dari DJI itu dia pengoperasiannya nggak terlalu ribet ya. Kenapa gue bilang nggak terlalu ribet gitu? Karena dia ada fitur drive mode. Drive mode itu kayak fitur mengemudi. Apa itu fitur mengemudi? Ya kalau di DJI itu apa ya? Kalau dia klik satu kali tombol merah di atasnya itu tombol rekam, dia akan otomatis nyala dan langsung rekam gitu ya. Dan kalau misalkan kalian juga mau stop ya, atau mau matiin, kalian juga bisa pencet lagi tombol merah yang ada di atas satu kali dan dia akan otomatis mati sendiri. Cuy, macet banget cuy anjay. Macet itu tuh kalau kalau kita lewat Bojonggede itu macetnya di sini cuy. Habis perlintasan terus tiba. Oke, kita balik lagi ya. Tadi udah gue jelasin fitur mengemudinya. Itu yang gue suka dari DJI Osmo Action 4 ini. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau di DJI Osmo Action 5 atau enggak Action 3 mungkin juga ada fitur kayak gini ya. Semua kamera DJI gitu. Terus juga yang gue suka dari kamera ini apa? Dia bisa merekam low light-nya. Kondisi malam, kondisi minim cahaya, itu yang gue suka. Terus juga kamera ini tuh udah bisa ngerekam ultra wide. Ada 3 mode, wide, ultra wide, terus apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi ini yang gue suka tuh dia ultra wide gitu. Pandangan ke depannya tuh jadi lebih luas. Terus juga ada fitur-fitur lain seperti Rocksteady Plus. Dan juga kapasitas baterai kameranya itu banyak yang ngeklaim itu bisa sampai seharian full ya, tergantung dari kalian pakai kameranya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan dipantengin seharian full kuat sih ya kalau menurut gua, tapi gua belum pernah nyoba ya, semoga aja kuat ya. Nah yang bikin gua males lagi tuh kalau di pasar Bojong kalau lewat Bojong tuh sini cuy, di pertigaan Graperi Bojonggede. Karena yang bikin macet di sini tuh angkot, Pak Onggah doang lah. Ayo, bingung. Panik. Ayo. Sabar bang. Buset gak sabaran amat. Oh ya, kita balik lagi ke mana tadi. Dan kalian bisa nilai sendiri ya hasil dari kamera DJI Osmo Action ini kayak gimana gitu ya. Di paket pembeliannya itu gue milih yang standar mampu. Oh ya, dan terakhir nih yang gue suka dari DJI itu dia bisa dilepas pasang secara instan, secara cepat. Kan kalau action cam yang lain gitu ya, mounting itu harus copot mountingnya dulu gitu ya. Harus copot bautnya dulu gitu. Kalau ini enggak, karena ini sistemnya magnet, jadi dia plug and play secara gampang, secara mudah. Jadi tinggal klik aja dia udah nempel gitu. Dan ini gak akan goyang dan gak akan jatuh karena magnetnya itu kuat. Juga ada bagian penguncinya di bagian mountingnya itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya guys ya, review yang saya ada ini. Dan mungkin nanti ya gue akan pakai 2 kamera ya untuk pembuatan konten gue. Dan satu di depan, yang satunya ya kayak gini posisinya. Kalau mungkin kalian ada pengalaman sendiri dalam memakai kamera DJI Osmo Action 4, kalian bisa komen di kolom komentar bawah ya guys. Mungkin segitu ya dari gua, review singkat gua itu ya. Dan kalian bisa nilai sendiri hasilnya tuh kayak gimana. Ini gua pakai resolusi 1080 pixel dengan fps-nya 60 fps, 80 60 fps. Kalian bisa nilai sendiri. Modenya itu gue pakai yang wide, bukan yang ultra wide. Karena menurut gue kalau wide itu udah cukup ya. Dan untuk stabilisasinya ini dapat banget guys. Kalian bisa lihat, bisa putar mundur videonya ke menit sebelumnya. Gue selama di jalan gue ngelewatin jalan yang bumpy, yang banyak berlubang, yang banyak polisi tidur. Dan kalian bisa nilai sendiri hasil stabil pengambilan gambar itu seperti apa ya guys. Oke guys, segitu aja dari vlog singkat kita.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.